Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya. Semoga dengan menyimak konten-konten saya ini seputaran TKI bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja untuk video kali ini saya ada pertanyaan ya kemarin dari subscriber. Bertanya kepada saya, Mas, kalau misalkan kita bekerja di Taiwan, itu berapa kali kita mendapatkan jatah makan? Nah, di sini akan saya bahas sesuai yang saya alami dan juga yang pernah saya lihat dari beberapa teman saya ya. Jadi setiap pabrik itu nggak sama, tapi rata-rata itu biasanya akan mendapatkan untuk makan itu pada saat jam istirahat jam 12. Kalau saya itu di pabrik itu sebenarnya dapat jatah makan tuh 3 kali, yaitu pagi, siang, sama sore. Loh, kok bisa 3? Iya, kalau pagi itu untuk sarapan, kemudian jam istirahat jam 12 kita dapat jatah makan sekali. Untuk yang kedua, kemudian jam istirahat lagi jam 5. Jam 5 itu saat kita mau pulang kerja. Memang kita wajib kerjanya jam 5 sudah pulang, tetapi karena lembur yaitu kita akan dapat jatah makan lagi untuk jam 5-nya. Bekerja lagi untuk jam 6 sore itu saya dapat jatah makan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore. Tetapi ke rata-rata untuk pabrik teman-teman saya itu ya, pabrik di sebelah saya itu ya, itu rata-rata cuma dapat jatah makan 2 kali. Biasanya untuk makan siang jam 12 sama jam 5. Jadi 2 kali. Kalau saya 3 kali dapat jatah makan. Tetapi pabrik saya tidak membelikan makanan atau nasi pentang, cuman kasih uang. Nilai nominalnya sama untuk berapa harga nasi pentangnya satu kotak, yaitu pagi, siang, dan sore. Itu dijadikan satu uang bulanan. Jadi uang untuk jatah makan saya itu dikasihkan setiap gajian. Jadi saya disuruh beli sendiri, tetapi di pabrik tetap ada absen lah. Kalau kita mau berangkat kerja absen, misalkan beli makan ya tetap beli makan di pabrik itu ada. Nanti ada petugasnya dari penjual nasi itu datang, berapa nanti yang dicatat itu ada berapa anak yang beli makan. Kalau nggak beli makan ya nggak apa-apa. Misalkan kita bawa bekal makan dari mes, kita misalkan masak sendiri itu bisa, atau bisa juga kita beli makan sendiri di luar. Waktu istirahat itu kan ada istirahat itu keluar pabrik, nggak apa-apa. Kalau di tempat saya ya bolehlah kalau kita saat istirahat itu keluar untuk cari makan. Kemudian untuk saat kita libur atau kita di mes itu apakah kita nanti akan dapat jatah makan? Ya jawabannya ya jelas tidak. Karena apa? Pabrik hanya kasih makan kita saat kita bekerja saja atau kita lembur. Kalau kita tidak bekerja atau waktu kita libur ya kita nggak dapat jatah makan. Kita kita beli sendiri atau kita masak. Ya sedikit saran buat teman-teman, nanti kalau misalkan bekerja ke Taiwan ya alangkah baiknya masak sendiri aja ya. Kalau saat kita bekerja ya tetap kita nanti akan dapat jatah makan ya, tetapi kalau kita saat libur ya alangkah baiknya masak sendiri ya, agar apa ya, kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Karena biaya makan untuk misalkan kalau setiap hari kita beli di warung itu mahal ya. Kalau misalkan kita makan misalkan sehari 3 kali, itu beli ya 3 kali ya udah berapa. Kalau misalkan kita masak sendiri, kita beli alat-alatnya, pasti di mes kita sudah ada fasilitas dapur. Rata-rata ada fasilitas dapur ya. Meskipun dulu saya juga pernah menempati suatu mes itu dilarang untuk masak, itu tidak boleh masak, harus beli karena alasannya untuk menjaga keselamatan agar mesnya itu tidak terjadi kebakaran. Jadi untuk seluruh penghuninya tidak larang masak. Nah, alhamdulillah kemudian saya mesnya pindah, diganti oleh pabrik saya, dicarikan mes yang ada tempat untuk masak ya. Alhamdulillah akhirnya saya setiap hari, ya nggak setiap hari, saya waktu libur ya saya selalu masak sendiri ya. Kalau saat kerja ya otomatis saya tetap beli, tapi ya uang saya untuk beli makan pentang itu sudah ditanggung oleh pihak pabrik. Jadi pihak pabrik itu sudah kasih jatah saya 3 kali untuk pagi, siang, dan sore. Tetapi ya tidak semua pabrik itu kasih jatah kita 3 kali, rata-rata cuma 2 kali ya, siang jam 12 sama jam 5. Kalau kita tidak lembur ya kita ya cuma dikasih 1 kali, cuma jam 12 saja. Kalau jam 5 kita misalkan nggak lembur pulang ya biasanya nggak dikasih jatah makan. Tapi kalau kita lembur ya biasanya jam 5 kita akan dikasih jatah makan oleh pihak pabrik ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran di rumah nanti saat bekerja di Taiwan bagaimana makan kita, apakah kita setiap hari harus beli, ya jawabannya yaitu kalau kita bekerja di pabrik ya tetap jatah kita akan ditanggung oleh pihak pabrik. Kalau saya dikasih uang oleh pihak pabrik, dijadikan satu dalam
saat gajian, tapi perhitungannya tetap jatah makan 3 kali, yaitu pagi, siang, sama sore. Kalaupun nanti misalkan ada pihak pabrik yang cuma ngasih jatah cuma 2 kali, ya nggak apa-apa, paling ya siang sama sore. Kalau dulu saya saat bekerja di pabrik, sebelum pabrik ini ya, dulu saya bekerja di daerah Rantau, itu pabrik mebel, itu kasih jatah makan cuma 2 kali, yaitu siang sama sore. Kemudian saya pindah ke pabrik kabel ya di daerah Tauyen, itu saya dikasih jatah makan itu 3 kali, yaitu pagi, siang, sama sore. Jadi buat teman-teman nanti jangan khawatir saat bekerja di Taiwan nanti bagaimana untuk makannya. Nanti untuk makan sudah ditanggung oleh pihak pabrik ya. Kalaupun tidak dikasih jatah makan, pasti akan dikasih uang untuk beli sendiri ya. Itu sedikit sharing saya buat teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga nanti follow Instagram saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.